Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desulansari dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 8. Kali ini saya ingin meresensikan dua buah novel dengan judul L dan Arta. Novel ini memiliki genre yang sama, yaitu romantis. Kalau gitu, saya ingin meresensikan salah satu dari dua buku ini terlebih dahulu. Kita mulai dari novel L. Novel L ditulis oleh Lulu HF, penerbit Bima Media, tahun terbit 2017, jumlah halaman sebanyak 464 halaman. Tokoh utama di novel ini itu ada Mario Adipati Haling, biasa dipanggil Mario, lalu ada Da Vinci Gwani Freddy, biasa dipanggil Ivy, dan Davina Gwani Freddy, yaitu alter egonya Da Vinci atau kepribadian gandanya Da Vinci. Selain itu ada tokoh lain seperti Nyonya Abahai sebagai mamanya Mario, Ili sebagai adiknya Mario, terus ada Mr. Bob sebagai ayahnya Ivy, lalu ada Andes sebagai kakaknya Ivy, Iqbal sebagai adiknya Ivy, lalu ada Sylvia sebagai temannya Ivy, dan Alena sebagai teman perempuannya Mario. Sinopsis dari novel ini menceritakan tentang seorang pengusaha muda bernama Mario Adipati Haling. Di umurnya yang hampir menginjak angka 30 tahun, dia belum pernah merasakan yang namanya kisah cinta di hidupnya. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Da Vinci Gwani Freddy yang memiliki sikap ajaib. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Ivy menghadang mobil Mario yang sedang melaju demi menghindari kejaran dari bodyguard ayahnya. Saat itu Da Vinci langsung masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil mereka sempat bertengkar. Pertemuan kedua mereka terjadi saat kakaknya, yaitu Aldo, baru pulang dari Amerika, mengajak Ivy untuk pergi makan malam sekaligus memperkenalkan temannya. Dan temannya itu adalah Mario. Di sana mereka kembali bertengkar. Suatu pagi saat Ivy sedang melajukan mobil ingin pergi ke sekolah, dia melihat seorang perempuan berdiri sendirian di halte bus dengan seragam yang sama seperti yang dia kenakan. Dari situ dia langsung mengajak perempuan itu untuk pergi ke sekolah bersama. Selama di dalam mobil mereka mengobrol dan akhirnya menjadi teman. Dan perempuan itu adalah Ili, yaitu adiknya Mario. Kisah cinta mereka dimulai saat Nyonya Bahai, yaitu mamanya Mario, baru pulang dari luar negeri, menanyakan tentang kekasihnya Mario. Saat itu Mario berpikir untuk mengakui Ivy sebagai pacarnya, tetapi Ivy berontak dan selalu menolak ajakan Mario untuk menjadi pacar bohongannya. Hingga suatu ketika mereka benar-benar bertengkar hebat dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan palsu mereka. Hingga suatu hari Ivy menyadari bahwa selama mereka menjalin hubungan palsu, mereka menyimpan rasa satu sama lain. Begitupun Mario. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius sampai ke jenjang pernikahan. Sampai di jenjang pernikahan pun mereka menjalani cobaan yang berat, di mana Davina, yaitu alter egonya Da Vinci, keluar. Yang saat itu Davina pergi dengan seorang laki-laki, di mana di tempat kejadian tersebut ada Mario. Hingga suatu hari setelah kejadian itu mereka bertengkar hebat dan memutuskan untuk bercerai. Tapi orang-orang di sekitar mereka tidak mendukungnya untuk melakukan perceraian, sehingga mereka kembali menjadi keluarga yang utuh dan hidup bahagia, memiliki 3 orang anak bernama Leo, Ayo, dan Zio. Itulah sinopsis dari novel ini. Terus alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, gaya bahasanya mudah dipahami dan bahasa Indonesianya luwes. Terus latar tempat itu ada di kapal pesiar, terus pantai, rumah, kantor, restoran. Terus latar suasananya ada tegang, sedih, senang,
eh, kecewa. Terus penokohan di sini Mario Adipati tokohnya itu otoriter, tegas dan dingin. Lalu Da Vinci itu dia jahil dan suka membuat keonaran. Davina itu memiliki sifat keibuan, lemah lembut dan penyayang. Lalu ada Nyonya Bahai, dia memiliki sifat yang penyayang terhadap anak-anaknya dan memiliki sifat keibuan. Mr. Bob memiliki sifat tegas, Ando penyayang dan pengertian, Sylvia pengertian. Terus Alena selalu membuat Da Vinci cemburu. Iqbal dia itu sifatnya dingin tapi perhatian. Ili itu sifatnya periang. Terus di sini kesimpulan dari cerita ini tuh mengajarkan kita tentang unconditional love, karena penyakit psikologis yang dimiliki Da Vinci yaitu alter ego, sehingga menimbulkan atau memunculkan Davina di kehidupannya, yang membuat Mario merasa dirinya ditakdirkan untuk melengkapi bagian yang hilang dari Davina. Amanatnya itu setiap orang pasti tidak dilahirkan dalam keadaan sempurna. Kelebihan dari novel ini itu memiliki alur yang tidak bisa ditebak, kayak surprise gitu. Jadi setiap bagian-bagiannya nggak kebaca sama kita bakal jadi apa di depannya. Terus kalau kekurangannya selama saya baca sih nggak ada yang kurang di bagian cerita ini. Jadi itu ulasan dari novel L. Terus kita lanjut ke novel kedua, yaitu Arta. Arta ini ditulis oleh Bayu Permana, penerbitnya Coconut Books, tahun terbit 2018, jumlah halaman sebanyak 392 halaman. Novel ini telah dibaca lebih dari 18 juta kali di aplikasi Wattpad. Sinopsis dari novel ini yaitu Arta merupakan singkatan dari dua tokoh utama dari novel ini, yaitu Arkan dan Agatha. Keduanya pertama kali bertemu di parkiran sekolah saat Agatha tidak sengaja menabrak sepedanya Arkan. Lalu dari situ mereka mulai saling bertemu dan mencerca satu sama lain. Suatu hari saat Arkan dan Agatha kembali bertemu, mereka berdua kembali saling mencerca, tetapi Agatha selalu kalah dalam beradu mulut dengan Arkan karena Arkan memiliki kata-kata yang pedas. Oleh karena itu, Agatha menyebut Arkan sebagai cabemen. Nah, Arkan sendiri pun memiliki panggilan yang berbeda untuk Agatha, yaitu anak ayam, karena Agatha selalu menggonta-ganti warna rambutnya seperti warna anak ayam yang dijual di pasaran. Hingga suatu hari saat Agatha menantang Arkan untuk memfoto dirinya atau selfie lalu diunggah di akun Instagram, apabila mendapat 1000 like dalam satu hari, maka yang menang akan menuruti semua kemauannya, atau yang kalah akan menuruti semua kemauan yang menang. Dan saat pertarungan itu dimenangkan oleh Arkan. Mulai saat itu mereka berdua semakin dekat dan timbul rasa cinta di hati mereka satu sama lain, tapi tidak diungkapkan karena gengsi. Suatu hari saat Arkan dan Agatha pergi jalan-jalan, tiba-tiba ayahnya Agatha, yaitu Tio, menarik paksa Agatha untuk pergi ke rumah sakit, yaitu untuk melakukan donor darah kepada saudara tirinya Agatha, yaitu Sherin. Arkan selalu mencari Agatha di mana tempatnya, sampai suatu ketika dia menemukan Agatha sedang duduk di depan ruang transfusi darah dalam keadaan yang lemas. Semenjak saat itu, Arkan tidak tega untuk meninggalkan Agatha sendiri, dan dia memutuskan untuk membawa Agatha ke rumahnya. Di rumahnya, Agatha disambut dengan baik oleh keluarganya, dan ayahnya Arkan, yaitu Samudra,
keluarganya Agatha yang memperlakukannya dengan sangat buruk. Ayahnya Arkan mencari informasi tentang keberadaan neneknya, hingga suatu ketika neneknya berhasil ditemukan dan Agatha hidup bersama dengan neneknya. Tetapi saat kelulusan telah tiba, Arkan pergi bersekolah atau pergi kuliah di Singapura. Setelah selesai kuliah, akhirnya Arkan pulang dan menjadikan Agatha miliknya. Tokoh-tokoh di sini tuh ada Arkan, ada Alan, terus Lalisa, Samudra, Agatha, Tio, Sherin, dan Angel. Penokohannya itu Arkan bersifat menyebalkan dan memiliki ucapan yang pedas. Alan, yaitu kembarannya Arkan, memiliki sifat yang arogan. Ayahnya Arkan, Samudra, memiliki sifat yang tegas, berwibawa, dan sangat mencintai keluarganya. Lalisa, ibunya Arkan, memiliki sifat keibuan dan lemah lembut. Lalu ada Tio, ayahnya Agatha, yang memiliki sifat kejam. Terus ada ibunya Agatha, ibu tirinya, yaitu Angel, memiliki sifat yang tidak peduli pada anak tirinya, tapi dia selalu memprioritaskan anaknya, yaitu Sherin. Dan Sherin memiliki sifat yang baik, walaupun Agatha membencinya, tetapi Sherin tetap menyayanginya sebagai saudara. Alur yang digunakan di novel ini tuh alur maju, gaya bahasanya mudah dipahami, lalu latar tempat di sini tuh di sekolah, terus di perpustakaan, di parkiran, rumahnya Agatha, rumahnya Arkan, terus di taman, terus ada di rumah sakit. Latar suasananya itu sedih, senang, bahagia, kecewa, dan marah. Kesimpulan dari cerita ini itu kita tidak boleh menilai seseorang dari hadapan luarnya saja, karena seseorang yang mungkin terlihat baik-baik saja di luarnya, dia adalah orang yang menyimpan segala luka di hatinya. Kesimpulan dari cerita ini itu mengajarkan kita tentang menghadapi segala cobaan dari Tuhan itu dengan segala penuh sabar dan ikhlas, dan yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan semua keindahan di balik kesusahannya. Lalu amanat dari cerita ini, di dunia ini tidak ada yang bertahan lama sekalipun mereka mencintai satu sama lain, seperti Agatha yang harus berpisah dengan ibunya karena kecelakaan, di mana ibunya sangat mencintai Agatha. Dan tidak ada yang sempurna meskipun mereka keluarga, seperti kehidupannya Agatha yang selalu dinomorduakan dari keluarga kandungnya. Terus kelebihan dari cerita ini, alurnya menceritakan tentang kehidupan masa kini sehingga para pembaca bisa memahami. Lalu di buku ini juga ada bahasa asing, yaitu bahasa Spanyol, tetapi memiliki penjelasan sehingga membuat daya tarik tersendiri. Terus kekurangan dari buku ini, kurangnya latar suasana, di mana buku ini kan menceritakan tentang anak sekolah, tetapi latar tempat dan suasananya tidak terlalu menggambarkan tentang kehidupan anak sekolah. Terus ada beberapa adegan kekerasan dan bahasa yang tidak sopan. Jadi itu resensi dari novel Arta. Sekarang kita lanjut ke perbedaan antara novel Arta dan novel L. Menurut saya perbedaannya itu terletak di alur cerita, dimana kalau cerita L itu alurnya mudah, alurnya itu tidak mudah ditebak. Terus kalau di novel Arta alurnya itu mudah ditebak karena banyak cerita-cerita
yang alurnya seperti novel Arta. Selain itu, dari kedua buku ini, novel L tidak terlalu banyak kekurangannya, sedangkan novel Arta banyak kekurangannya. Jadi inilah resensi dua novel yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.